Jadi yang paling terbaru kemarin ada tuh satu research gitu ya. Jadi saat itu tuh kita pengen tahu kebiasaan orang beli satu kategori produk itu lewat channel apa gitu misalnya. Karena klien kita ternyata lumayan jor-joran di online-nya nih gitu. Ada yang kurang dari brandingnya mereka ya? Mungkin yang ada yang jadi beberapa masalah yang mendasar adalah mereka beranggapan bahwa brand itu adalah branding juga. Padahal branding itu melibatkan satu proses yang holistik. Jadi nggak cuma brand aja gitu, tapi ada proses-proses yang harus dilalui juga. Misalkan bagaimana cara untuk mendeliver brand tersebut sampai dari sisi gimana caranya kita mengconvince target konsumen untuk mau menggunakan produk kita. Nah itu sebenarnya part of branding juga sih. Jadi sebetulnya brand tidak sesederhana hanya terdiri dari brand itu sendiri. Tapi Nama dan logo aja gitu. ya tidak hanya sebatas identitas, tidak hanya sebatas brand yang oke, logo yang menarik, misalkan warna yang oke juga. Tapi di balik itu ada hal lain yang harus dilakukan oleh pemilik brand itu sih. Kalau lu lihat sendiri antara brand-brand UMKM kita atau brand-brand lokal kita dibandingkan sama brand-brand yang kita garap ya, yang MNC kebanyakan, itu perbedaan yang paling benar-benar kelihatan tuh apa sih? Yang paling kelihatan banget itu adalah urgensi mereka untuk melakukan strategi brandingnya kayak gimana sih. Misalkan dari brand-brand yang biasa kita handle itu, mereka biasanya memetakan dulu targetnya siapa, baru dari situ mereka menjalankan strategi seperti apa untuk approach target segmen yang seperti itu gitu. Iya. Kebanyakan yang sekarang teman-teman UMKM kita lakukan adalah mereka kadang lupa siapa target konsumennya. Jadi kadang Lupa, untuk menentukan strategi dan mengkomunikasikan brand yang mereka punya itu sesuai dengan apa yang ada di insting dari yang pemilik brandnya itu sendiri gitu sih. Berarti apakah pada saat kita nge-branding itu ngikutin visi misi dari owner atau ngikutin yang ada di market gitu? Biasanya sih yang utama justru kenali dulu konsumennya ya gitu. Jadi idealnya harus kenali konsumen ya? Kenali dulu konsumennya Iya gitu. sih. Karena jangan sampai misalkan konsumen dari target produk ini justru lebih banyak pakainya LinkedIn misalkan. Benar. Ternyata karena si owner ini merasa, oh sekarang TikTok lagi booming nih gitu. Ikut Jadi ya TikTok udahlah aja. masuk aja ke TikTok. Yang lain juga misalkan TikTok lewat TikTok berhasil gitu. Tapi kan nggak serta-merta TikTok lagi booming, justru itu akan efektif buat masarin produk kita juga. Iya, ini menarik sih karena gue juga melihat hal yang sama. Kalau kita lagi ngomong sama klien-klien kita tuh, mereka tuh dalam tanda kutip nggak meninggikan ego mereka sih. Mereka benar-benar ngikutin marketnya kemana, kepedulian mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan si market itu kan. Betul. Makanya image atau positioning yang mereka buat tuh benar-benar pas terus gitu loh. Ya. Karena diturunkan. Sepakat. Karena kalau misalkan kau punya produk sendiri biasanya egonya terlalu kuat gitu ya. Betul. Bahkan kan di beberapa klien kita, hipotesis yang mereka punya akhirnya terpatahkan dan berbeda dengan apa yang dipikirin sama konsumennya kan. Dan itu mau nggak mau merubah arah bisnisnya mereka juga gitu. Termasuk approach-nya juga akhirnya berbeda gitu. Suka tidak suka, seneng nggak seneng gitu ya. Itu mau nggak mau tetap harus kita akomodir gitu apa yang jadi konsensi konsumennya, bukan yang punya brand itu sendiri. Benar-benar, makanya walaupun kita lihat di riset, nggak selamanya riset itu hasilnya baik juga ya. Betul. Karena kebanyakan justru kan Itu kebalikannya ya. hal-hal yang justru tidak diharapkan. Iya, tapi bening seperti itu, jadi ketahuan dari awal daripada dia udah ngambil strategi ternyata hasilnya nggak Betul. bagus. Lebih baik ibaratnya pahit di awal, tapi kita tahu next arah strategi yang baiknya seperti apa, dibanding kita udah jor-joran ngeluarin investasi komunikasi branding yang udah besar tapi ternyata tidak efektif gitu untuk nge-reach target market kita kayak gitu. Nah, berarti mindset apa yang perlu dimiliki oleh brand-brand lokal atau brand-brand UMKM kita nih supaya bisa gede kayak brand-brand klien yang kita pegang kemarin? Lebih ke customer base oriented kali ya. Customer base oriented. Jadi apapun yang dilakukan memang itulah yang konsumen juga ekspektasiin gitu. Iya. Jadi jangan sampai kita menciptakan produk yang justru tidak dibutuhkan oleh konsumen. Jangan sampai kita bikin satu strategi yang justru itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan apa kebiasaan dari konsumen juga gitu. Karena again ya, branding itu nggak sekedar logo, nggak sekedar warna, nggak sekedar kemasan dan segala macam, tapi kita perlu lihat message apa juga yang perlu kita deliver biar
nyampe gitu ke konsumennya, relevan juga buat mereka. Jadi mereka tuh punya alasan untuk mau beli produk kita gitu. Benar. Boleh di-share dikit ya, kemarin kita ya nggak harus detail ya, untuk mencari tahu kira-kira brand kita udah di tempat yang tepat atau misalkan kita mau masuk kategori itu dengan cara yang tepat tuh, risetnya seperti apa sih? Oke, jadi yang paling terbaru kemarin ada tuh satu research gitu ya. Jadi saat itu tuh kita pengen tahu kebiasaan orang beli satu kategori produk itu lewat channel apa gitu misalnya. Karena klien kita ternyata lumayan jor-joran di online-nya nih gitu. Jadi mungkin dia merasa sekarang udah go to digital, jadi semuanya itu pasti akan lari ke online. Tapi dari hasil research kita itu ternyata orang-orang beli produk kategori itu tuh masih offline. Masih offline ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di online itu mungkin bisa, tapi tidak sebagai channel utama. Mungkin alternatif itu bisa gitu. Tapi harusnya dia memfokuskan untuk mengerahkan semua effort yang optimal itu justru di offline gitu. Mulai dari brandingnya, mulai dari gimana cara mengconvince orang untuk beli gitu, gimana cara meyakinkan bahwa di channel offline ini produk mereka ada gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi akhirnya kan itu penting untuk akhirnya memetakan lagi arah bisnisnya mereka itu seperti apa gitu. Kita pakai FGD atau IDA ya kemarin? Kita kemarin pakai FGD ke konsumen, terus kita juga quantify biar lebih yakin lagi kan sebetulnya secara market itu orang-orang karakternya seperti apa. Jadi di FGD kita lihat dulu gejala-gejala apa yang mungkin ada gitu kan, atribut-atribut apa yang memang jadi pertimbangan, terus kita quantify sehingga akhirnya kita tuh lebih firm lagi sih gitu. Jadi market situasinya seperti apa gitu ya. Oke, pas FGD berarti kita bedakan antara orang-orang yang online sama orang yang offline. Betul. Terus apalagi sih biasanya dibedakan berdasarkan usia, berdasarkan status ekonomi juga. Karena kan itu berpengaruh kepada kebiasaan mereka ya. Khususnya kalau ekonomi itu kan ngaruhnya ke buying power-nya juga gitu kan. Terus berdasarkan marital status itu penting sih gitu. Jadi gimana caranya keputusan pembelian orang yang sudah berkeluarga dan juga belum berkeluarga biasanya beda juga gitu. Ada yang mengakomodir kebutuhan istri, anak dan segala macam misalkan. Kalau sendiri kan mungkin decision making prosesnya beda. Yang influencer juga mungkin beda juga kayak gitu. Oke. Nah, itu waktu itu kita pakai yang untuk klien B2C ya? Betul. Yang B2B juga ada kan ya untuk branding? B2B ada, betul, untuk branding. Karena biasanya nih gitu, kalau untuk B2B message apa yang paling oke, yang paling mungkin akan works untuk target marketnya gitu. Misalkan gini, apakah memang yang akan mereka naikin itu soal produk yang mereka gunakan, misalkan pakai teknologi mana gitu. Atau justru yang mau mereka naikin itu adalah kita menyediakan produk berkualitas tinggi dengan misalkan term of payment yang fleksibel gitu. Nah iya, B2B kan gitu. term of payment. Betul, Ya. karena kan marketnya B2B itu lebih berbeda banget ya dengan B2C gitu. Mereka lebih ngelihat kayak gimana caranya membuat relationship yang panjang juga kan antara satu provider dengan mereka sebagai pengguna produknya sih gitu. Ya riset harus dibedakan ya, nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamain sih, karena beda juga. Karena itu tadi ya, decision making prosesnya beda antara konsumen dengan korporasi misalnya. Dan itu juga yang selalu gue share sama anak-anak di Clove juga, di mana setiap project itu nggak bisa di-treat dengan cara yang sama persis gitu. Betul. Harus benar-benar punya treatment tersendiri yang khusus. Benar. Sehingga objektifnya bisa terdeliver dengan baik ya. Kayak ngurus anak kali ya. Kita nggak bisa pakai teori parenting yang sama. Karena tiap anak kan unik ya. Padahal makannya dengan di meja yang sama gitu ya. Betul. Dibesarkan dengan cara yang sama. Betul. Karena seleranya kan beda ya. Nah ini juga kita mengidentifikasi bisnis klien kita walaupun misalkan kategori bisnis produknya sama, masalah yang dia alami sama. Karena tentu biasanya bisnis proses di masing-masing perusahaan kan beda juga tuh. Nah itu juga kan yang perlu kita identifikasi biar nanti kita bikin satu set dari metodologi sampai ke rekomendasinya itu lebih menjawab dan actionable ya buat mereka gitu. Dan itu juga saya merasa kita tuh merasa bahwa pada saat kita mendapatkan beberapa project dari teman-teman UMKM atau mungkin kita bilang hiperlokal juga ya, UMKM yang udah naik level gitu ya, itu treatmentnya nggak bisa disamain kayak treatment orang-orang yang punya divisi marketing kayak kita yang sebelumnya. Betul. Gitu. Tapi selama ini kita lakukan supaya apa yang dibikin strategi marketing oleh teman-teman UMKM itu jadi lebih pas, lebih cocok dan mudah-mudahan sustainable ya. Betul. Memang nggak bisa dilihat dalam 1 tahun 2 tahun sih ya, karena namanya juga proses branding itu nggak
nggak butuh Panjang lah ya. butuh waktu yang agak panjang. Tapi nanti kita juga masih memonitor. Ya pasti akan ada progres. Betul. Begitu. Nah, itu Dan sih yang utama sih sebetulnya research itu yang oke gitu ya, mindsetnya itu menaruh research itu bukan sebagai cost ya, tapi Iya, sebagai investasi sebetulnya gitu. Jadi itu part di mana kita bikin biar strategi jauh lebih oke, jauh Iya. lebih terarah Bener. gitu. Jadi jangan sampai kayak kita udah ngeluarin 2 miliar gitu ya, tapi return of investment-nya itu nggak efektif gitu. Betul. Lebih baik ibaratnya ngeluarin kayak 40-50 juta di awal, tapi 2 miliar yang kita keluarin itu ROI-nya justru malah lebih baik gitu ke company gitu. Emang harga riset akan sebesar itu nggak menurut lu? Sebenarnya Enggak kan ya? based on Nggak nyampe 10%-nya justru ya harga riset ya? harga itu Sama- persepsi ya sebenarnya ya. Iya. Murah atau mahal itu sebetulnya kan persepsi. Tapi kalau misalkan dari sisi angka kan itu jelas. Sebetulnya nggak selamanya riset itu mahal sebetulnya gitu. Karena kan kita bisa offer metode-metode apa yang efektif, Yang cocok dengan yang harga cocok segitu ya? dengan misalkan Budget dengan segitu. masalah yang mereka alami gitu ya, dengan apa yang bisa kita tawarkan gitu. Karena at the end kan sebetulnya itu hal yang bisa kita negosiasikan sebetulnya. Jadi jangan sampai kayak melihat di awal research udah mahal duluan, menutup diri dengan hal itu kan, itu yang salah. Dan itu juga yang terjadi kebanyakan di teman-teman kita juga kan gitu. Dan itu yang tidak terjadi di brand-brand besar yang biasa kita bantu gitu. Ya mudah-mudahan lah, maksudnya kedepannya kita pengen juga brand lokal kita ikut naik. Betul. Jadinya kalau gue sih nggak apa-apa, mereka lakukan riset sendiri aja. Yang penting dengan riset yang tepat, Betul. bener dan Betul. dan analisisnya juga cocok gitu loh. Betul. Jadi semangat kita sebenarnya itu sih. Iya.